Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku. Kita belajar matematika, melanjutkan pembahasan kita materi yang terdahulu. Sekarang kita belajar tentang bentuk akar. Sebelum pembelajaran dimulai, siapkan dulu alat tulis yang dibutuhkan, karena nanti ada banyak catatan-catatan yang memang harus kalian catat. Dan sebagai bentuk tugas pertemuan kita kali ini, catatan-catatan kecil kalian yang kalian tulis itu yang kalian upload di tugas Google Classroom kali ini, selain dengan berlatih soal. Oke, sekali lagi siapkan alat tulis kalian. Kita mulai pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat belajar dari rumah, sehat selalu, dan tetap jaga kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita mulai belajar. Pembelajaran kita kali ini membahas tentang menyederhanakan bentuk akar sebagai kelanjutan dari pembelajaran kita sebelumnya. Kemarin kita membahas tentang bilangan pangkat positif, negatif, dan pangkat 0. Bentuk akar ini nanti bentuk pangkat pecahan. Oke. Ada beberapa hal yang harus kalian ingat sebelum pembelajaran kita mulai tentang akar. Masih ingat cara membacanya apa ini? Oke. Ini dibaca akar pangkat 2 dari 16. Akar pangkat 2. Pangkat 2 ini dari mana? Pangkat 2 itu di sini. Kalau akar tidak dituliskan, itu artinya pangkat 2. Kita lanjutkan. Kalau ini akar pangkat 2 dari 36. Kalau boleh tahu akar pangkat 2 dari 36 berapa hasilnya? Oke, 6 ya. Akar pangkat 2 dari 36 adalah 6. Ini akar pangkat 3 dari 8. Sekali lagi membacanya, akar pangkat 3 dari 8. Berapa hasilnya akar pangkat 3 dari 8? Ya, 2. Kenapa 2? Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Itu beberapa prasyarat sebelum kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Ini akar pangkat N dari A pangkat M. Akar pangkat N dari A pangkat M ini bisa dirubah menjadi bilangan berpangkat, menjadi bilangan pangkat pecahan. Bilangan pokoknya A, ini tetap A pangkat M per N. Penyebut N-nya ini dari akar, sedangkan pembilang M itu pangkat A. Sekali lagi, akar pangkat N dari A pangkat M itu bisa kita rubah menjadi bilangan berpangkat, menjadi A pangkat M per N. Perhatikan contohnya. Akar pangkat 3 dari 27. 27 ini kita rubah menjadi bilangan berpangkat dengan bilangan basis 3. Masih ingat pembahasan kita yang kemarin? Oke. Akar pangkat 3 dari 27 sama dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3. Kita rubah menjadi bilangan berpangkat 3 pangkat 3
per 3. 3 per 3, 1, 3 pangkat 1, 3. Jadi, akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3. Nih, jika ada bentuk seperti ini, akar pangkat N dari A sama dengan B, bentuk seperti ini bisa kita rubah menjadi bilangan berpangkat. Menjadi B pangkat N sama dengan A. Ini bentuk inverse ya. Akar pangkat N dari A sama dengan B, itu kalau kita tulis dalam bentuk bilangan berpangkat menjadi B pangkat N sama dengan A. B pangkat N sama dengan A. Contohnya, akar pangkat 2 dari 9 sama dengan 3. Bentuk akar ini bisa dirubah menjadi bentuk inverse-nya menjadi 3 pangkat 2 sama dengan 9. Ya, ini bentuk akar bisa dirubah menjadi bilangan berpangkat dengan pangkat pecahan. Berarti bilangan pecahan, bilangan berpangkat yang sudah kita pelajari ada bilangan pangkat positif, pangkat negatif, pangkat 0, dan yang sekarang adalah pangkat pecahan. Oke. Sebelum ke bentuk pangkat yang lebih jauh, kita mengingat kembali tentang beberapa bilangan. Bilangan asli itu bilangan yang kita mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kita bahas selanjutnya adalah bilangan caca. Bilangan caca itu lingkaran yang berwarna kuning. Bilangan caca itu kita mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan asli merupakan bagian dari bilangan caca. Selanjutnya adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu bilangan yang memuat tentang bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Di lingkaran yang lebih besar lagi ada bilangan rasional. Bilangan rasional itu apa? Bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk M per N. Artinya bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Misalkan 1 per 2, 3 per 4. 2 ini kalau dirubah ke bentuk pecahan menjadi berapa itu? 2 kalau dirubah ke bentuk pecahan itu bisa menjadi 2 per 1. 5 kalau dirubah ke bentuk pecahan menjadi 5 per 1. Akar 9. Akar 9 berapa? Akar 9 sama dengan 3. 3 kalau dirubah ke bentuk pecahan menjadi 3 per 1. Oke. Yang selanjutnya, kalau ada bilangan rasional, maka yang di lain lingkaran tidak ada irisannya itu bilangan irasional. Bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Misalkan sebagai contoh bilangan irasional itu contohnya adalah kita bahas bentuk akar, maka kita tidak luput dari bilangan irasional. Contoh bilangan irasional itu yang termasuk bilangan irasional itu 2. Ini bilangan irasional. Kenapa? Karena bilangan 2 kalau dihitung dengan menggunakan kalkulator, hasilnya ini akar 2 sama dengan 1,414213.
Bilangan 3 ini juga bilangan irasional. Kenapa? Karena akar 3 sama dengan 1,73205. Ini tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Akar 4. Akar 4 hasilnya 2. 2 ini bilangan apa? Oke, ini bilangan rasional. 2 ini bilangan rasional ya. Jadi 2 ini bisa dibentuk dalam bentuk pecahan 2/1. Oke. Sekarang akar 16. Akar 16 hasilnya 4. 4 ini bilangan rasional atau bukan? Ya, ini bilangan rasional 4 itu. 4 itu bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan, yaitu 4/1. Oke. Akar 20. Akar 20 ini bukan bilangan rasional, ini dia bilangan irasional. Kenapa? Karena kalau disederhanakan, bilangan 20 itu ada akar 5. Akar 5 ini bilangan irasional. Akar 20 kalau kita cari menggunakan kalkulator itu angkanya 4, dan seterusnya. Jadi ini bilangan irasional. Selanjutnya adalah akar pangkat 3 dari 27. Akar pangkat 3 dari 27 itu hasilnya 3. 3 itu bilangan rasional atau bilangan irasional? Ya, ini bilangan rasional. Karena bisa kita rubah menjadi bentuk pecahan. Yaitu 3/1. Oke. Ngerti ya, ini ada bilangan irasional. Yang irasional ini ada 3. Bilangan irasional itu akar 2, akar 3, dan akar 20. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan. Oke. Menyederhanakan bentuk akar. Mengapa kita harus belajar menyederhanakan bentuk akar? Nanti kalau kalian akan melanjutkan ke tingkat berikutnya, bilangan-bilangan besar itu, irasional itu biasanya dinyatakan dalam bentuk yang sederhana, tidak dihitung dengan menggunakan kalkulator. Biasanya seperti itu ya, terutama untuk soal-soal. Sebelum kita membahas bentuk akar lebih lanjut, ini ada beberapa bilangan yang harus kalian ingat. 1 pangkat 2, 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, sampai 10 kuadrat sama dengan 100. Ini saya yakin kalian sudah pada ingat semua. Ini sebagai patokan, artinya bilangan-bilangan ini yang akan kita operasikan, yang akan kita gunakan untuk menyederhanakan. Kebanyakan memang faktor-faktor itu kebanyakan dari sini. Oke. Nih. Akar 75, akar 80, akar 125 dan akar 72. Ini bilangan-bilangan irasional yang akan kita sederhanakan. Menyederhanakannya gimana? Cara menyederhanakannya itu kita nanti cari faktor dari 75, di mana faktor itu adalah pasangan bilangan yang satu bentuk akar dan yang satu bukan bentuk akar. Artinya yang satu dalam bentuk bilangan rasional, yang satu dalam bentuk bilangan irasional. Oke, akar 75. Akar 75 itu ini di yang tadi kalian harus ingat, ini 25 ya. 75 itu kalau
kita jadikan perkalian, faktornya adalah 25 kali 3. Salah satu faktornya. 25 ini bilangan rasional. Akar 3 bilangan irasional. Akar 3 itu bentuk akar. Akar 25 sama dengan 5. Akar 3 ini tetap kita jadikan akar 3 karena ini bentuk bilangan irasional. Jadi akar 75 itu dijabarkan menjadi perkalian dua bilangan. Bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan bukan bentuk akar dan bilangan bentuk akar. Akar 25 sama dengan 5. Akar 3 ini tetap akar 3. 5 kali akar 3 sama dengan 5 akar 3. Jadi bentuk sederhana dari akar 75 sama dengan 5 akar 3. Oke, masih kita latihan bersama masih supaya kalian lebih paham. Sekarang akar 80. Kita ingat bilangan tadi, bilangan 1 pangkat 2 sampai 10 pangkat 2. 80 itu perkalian dari dua bilangan, yaitu salah satu faktor dari 80 adalah 16 dan 5. Akar 80 sama dengan akar 16 kali akar 5. Akar 16 sama dengan 4. Akar 5 ini sudah bentuk bilangan irasional, tidak bisa disederhanakan lagi, jadi tetap kita jadikan akar 5. Akar 80 sama dengan 4 akar 5. Oke, kita lanjutkan. Akar 125. Seperti tadi, kita cari faktor bilangan 125 yang merupakan pasangan bilangan yang satu bentuk akar, yang satu bukan bentuk akar. Ini salah satu faktor dari 125 itu 25 kali 5. 25 ini bukan bentuk akar, yang bentuk akar itu akar 5. Akar 25 sama dengan 5. Akar 5 tetap kita tulis akar 5. Jadi 5 kali akar 5 sama dengan 5 akar 5. Lanjut. Akar 72. Kita cari lagi seperti tadi faktor dari 72. 72 itu faktor 36 kali 2. 36 bukan bentuk akar, 2 bentuk akar. Akar 36 sama dengan 6 dan akar 2 masih tetap kita tulis dalam bentuk akar 2. Di akar 72 sama dengan 6 akar 2. Yang perlu kalian ingat, pasangan bilangan-bilangan ini 25, 16, 36 itu bilangan-bilangan yang kita perlu ingat di halaman tadi, halaman sebelumnya. Bilangan kuadrat 1 sampai 10. Selanjutnya adalah operasi pada bentuk akar. Pertama, operasi penjumlahan. Penjumlahan pada bentuk akar bisa kita sederhanakan jika mempunyai bentuk akar yang sama. 3 akar 2 ditambah 5 akar 2 sama dengan 3 ditambah 5. Ini akar 2-nya kita letakkan di belakang sebagai hukum distributif ya. Salah satu kita tulis di akar 2 kali akar 2 kita letakkan di sini. Akar 2 ini bilangan irasional. 3 ditambah 5 8. 8 kali akar 2 8 akar 2. Penjumlahan seperti biasa. Bilangan bulat dijumlah dengan bilangan bulat.
Oke, ini bentuk umumnya. A kali akar B ditambah C akar B sama dengan A ditambah C akar B. Selanjutnya adalah operasi pengurangan. 6 akar 3 dikurangi 3 akar 3 sama dengan 6 dikurangi 3 kali akar 3. Kita perhatikan bentuk akarnya sudah sama, ini sama-sama akar 3. Karena sama-sama akar 3, maka bisa disederhanakan. 6 dikurangi 3, 3. 3 kali akar 3 sama dengan 3 akar 3. Ini adalah bentuk umum. Bentuk umumnya ini yang perlu kalian catat, perlu kalian ingat. Perkalian bentuk akar. Akar 16 kali 2. Bentuk akar itu ini kan dalam satu akar besar, bisa kita uraikan menjadi akar 16 kali akar 16. Akar 16 sama dengan 4, sedangkan akar 2 masih tetap akar 2. Jadi akar 16 kali 2 sama dengan 4 akar 2. Perkalian seperti biasa, kita kalikan seperti biasa. Oke, ini bentuk umumnya juga. Semoga kalian bisa mengerti. Akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Ini 3 bentuk ini yang harus kalian pahami. Selanjutnya, oke. 3 akar 2 kali 5 akar 2 sama dengan 3 kali 5 kali akar 2 kali akar 2. Yang bilangan bulat kita kalikan dengan bilangan bulat. Yang bilangan untuk akar kita kalikan dengan bentuk akar. 3 kali 5, 15. Akar 2 kali akar 2 sama dengan akar 4. 3 kali 5, 15. Akar 2 kali akar 2, akar 4. Akar 4 sama dengan 2. 15 kali 2 sama dengan 30. Ya, beberapa hal ini. Oke. Ini juga ada sifatnya. Ini apa ya? Bentuk umumnya, ini bentuk umum. A akar B kali C akar B sama dengan A kali C kali B akar B kuadrat. Akar B kali akar B sama dengan akar B kuadrat. Ini akar B-nya dikuadratkan karena di dalam gorong ya. Ini juga bentuk umum yang harus kalian pahami, ada 4. Oke, kita latihan supaya kalian lebih paham. 3 akar 8 ditambah 5 akar 18 dikurangi 3 akar 2. Ini operasi penjumlahan dengan operasi pengurangan. Kenapa tidak bisa dikerjakan langsung? Karena bilangan yang ada di dalam akar tidak sama. Ini di sini ada akar 8, akar 18, ini akar 2. Jadi bilangan yang ada di dalam akar ini kita sederhanakan dulu menjadi bentuk akar yang lebih sederhana. Seperti tadi bilangan-bilangan yang harus kalian ingat, 4 itu perkali 8 itu perkalian dari 4 kali 2. 8 itu perkalian 4 kali 2. 18 itu perkalian 9 kali 2. 9 3 pangkat 2. Sedangkan ini 3 akar 2 sudah bentuk yang paling sederhana. 3 akar 2 kali akar 2.
ditambah 5 kali akar 9 kali akar 2 dikurangi 3 akar 2. Akar 4 sama dengan 2, 3 kali 2 sama dengan 6, berarti 6 akar 2. 2-nya kita keluarkan. 5 kali akar 9, akar 9 sama dengan 3, 5 kali 3 kali akar 2, 5 kali 3 kali akar 2 dikurangi 3 akar 2. Jadi ini sudah ada akar 2, ini juga ada akar 2. Ini akar 2 sudah dalam bentuk akar 2. Ini juga sudah bentuk akar 2. Ini juga sudah bentuk akar 2. Jadi akar 2-nya kita letakkan di luar sebagai kom distributif. 6 ditambah 15, 21. 21 dikurangi 3 sama dengan 18. Jadi bentuk sederhana dari 3 akar 8 ditambah 5 akar 18 dikurangi 3 akar 2 sama dengan 18 akar 2. Bentuk akarnya kita samakan dulu ya. Kita sederhanakan dengan bentuk yang paling sederhana. Oke, selanjutnya adalah 7 akar 5 dikurangi 5 akar 50 ditambah 3 kali akar 20. Sama seperti tadi, bilangan yang ada di dalam kurung ini kita sederhanakan, ini juga kita sederhanakan, akar 20 juga kita sederhanakan, kita buat menjadi lebih sederhana. Akar 5 sudah sederhana, kita tidak usah disederhanakan lagi. Sekarang yang akar 50, bilangan yang perlu diingat tadi, yang faktor 50 itu kan 25 kali 2. 20 itu 4 kali 5. 4-nya 2 pangkat 2. 25 itu 5 pangkat 2. Di depan tadi bilangan kuadrat yang harus kita ingat kembali itu. Oke, kita uraikan. 7 akar 5 dikurangi 5 kali akar 25 kali akar 2 ditambah 3 kali akar 5 3 kali akar 4 kali akar 5. 7 akar 5 dikurangi 5 kali akar 25. Akar 25 ini sama dengan 5, ini yang di sini. Kali akar 2-nya di sini, ini akar 2. Akar 4 sama dengan 2 ini. Oke. 3 kali 2, 6. 6 kali akar 5. Diperhatikan, ada 2 macam akar di sini. Ini ada akar 5 yang saya lingkari, ini sama dengan akar 5, ini juga akar 5. Sedangkan yang di sini ini akar 2, kotak ya, bentuknya kotak. Oke. Yang akar 5 dengan akar 5 bisa kita sederhanakan. 7 ditambah 6 akar 5. Yang di sini 5 kali 5 kali akar 2, 25 akar 2. Nah, bentuk seperti ini sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi. Bisa kita sederhanakan tapi hanya seperti ini ya. Nanti 7 ditambah 6, 13. 13 akar apa itu 5. Oke, dikurangi itu 25 akar 2. Oke ya, ini 13 akar 5. 13 akar 5 dikurangi 25 akar 2. Ini bentuk paling sederhana.
tidak bisa akar 5 ditambah akar 2 sama dengan akar 7. Nggak boleh ya. Berbeda, sudah berbeda. Sudah bukan bilangan yang sama akar 5 dan akar 2. Jadi bentuk sederhana dari 7 akar 5 dikurangi 5 kali akar 2, 5 kali 2 ditambah 3 kali akar 4 kali 5. Bentuk sederhananya adalah 13 akar 5 dikurangi 25 akar 2. Ya, akar 5 dengan akar 5 yang akar 2 tidak bisa dijumlah. Kita jadikan seperti ini. Kalau ini akar 2, akar 2, akar 2, jadi bisa kita sederhanakan menjadi bentuk yang paling sederhana. Oke anak-anak, seperti itu penjelasan saya hari ini. Terima kasih untuk semua perhatian. Tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Jangan lupa buat catatan kecil dari penjelasan saya tadi, kemudian serahkan catatan itu di tugas Google Classroom. Sekali lagi, buat catatan kecil dan serahkan di Google Classroom. Itu saja pertemuan kita kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.